LPP Tipikor yang demo kemarin itu menuntut agar sejumlah masalah di rumah sakit Ya. segera diselesaikan. Ya. Tanggapan Ibu Direktur gimana? Ya. Eh, ya, kita kan memang harus siap dinilai ya oleh publik, oleh masyarakat langsung dan maupun perwakilan dari publik, nggak apa-apa. Tetapi saya menyayangkan saja apa yang diangkat LPP Tipikor itu tidak sesuai, entah mendapatkan data dari mana. Yang pertama mengenai 2 bulan hak pegawai ya 2 bulan jasa pelayanan tahun 2023 bulan Oktober dan November. Betul, memang 2 bulan itu kita sudah buat dalam laporan keuangan, sudah tercatat sebagai utang di laporan keuangan 2023. Kenapa menjadi terutang? Karena sejak saya masuk di November 2022, pembayaran itu memang sudah tertunda 2 bulan ke belakang. Jadi akhirnya dia berjalan terus. Nah, persoalan itu kenapa bisa terjadi? Itulah di masa manajemen lama, mulai sejak 2018. Sebenarnya mereka kan sudah pernah menyampaikan itu pada demo 2024. Dan itu sudah ditindaklanjuti Pak PJ Sekda saat itu dengan inspektorat. Kami kemudian membuat surat kepada inspektur untuk melakukan audit masalah itu. Dan ada beberapa jasa pelayanan yang memang masih menjadi utang manajemen lama. Persoalannya tidak tahu penggunaannya untuk apa. Nah, itu yang harus diaudit oleh inspektorat. Dan itu sudah dilakukan di 2024. Tetapi nanti akan disampaikan langsung mungkin oleh inspektur dengan Pak Sekda. Saya tidak tahu nanti seperti apa. Tetapi nanti mestinya harus dipublikasi supaya publik mengetahui itu. Tetapi khusus di Rumah Sakit Hasan Bassoiri sudah berulang kali kita paparkan bahwa memang anggaran ini terpaksa saya mengambil kebijakan agar pembayarannya sesuai bulan pelayanan. Pembayaran jasa pelayanan reguler sesuai bulan pelayanan. Jadi kalau kita terima bulan Desember punya, ya terima di Januari, ya uang BPJS masuk, kita buka 40% jasa. Nah 40% jasa itu dibayarkan memang untuk penggunaan bulan Desember, bukan untuk bulan Oktober. Kalau itu kan tidak pas. Jasa pelayanan bulan Desember, ya harus bayarkan bulan Desember, bukan untuk bulan Oktober seperti yang mulai saya masuk itu kan mundur 22 bulan, itu berlangsung terus sampai di 2023. Maka saya ambil kebijakan seperti itu. Nah, bagaimana dengan Oktober November pembayarannya kita masukkan sebagai utang. Nah, itu kita sudah diskusikan dengan Pemda. Nah, nanti mungkin kita pembayarannya kalau melalui BRUT bagaimana, nanti apa bisa ditangani Pemda, dan skema-skema itu nanti kita bicarakan dengan Pemda. Tetapi uang jasa bulan Oktober, November kan dipertanyakan kemana uang itu. Malah LPP Tipikor menyampaikan bahwa kita sudah gunakan untuk apa, tidak tahu. Dia sudah dibayarkan, tetapi pembayarannya adalah untuk bulan Agustus. Begitu. Bulan Oktober uang jasa pelayanan bulan Oktober itu sudah dibayarkan untuk pelayanan bulan Agustus. November uang yang masuk sudah dibayarkan untuk pelayanan bulan September. Nah, ketika masuk Desember maka saya pending. Tidak boleh seperti itu, harus tepat waktu. Maka ketika di Januari terima Desember punya, kita bayarkan bulan Desember. Oktober, November kita buatkan utang. Karena anggarannya sudah terpakai, sudah dibayar, jasa pelayanannya sudah dibayar. Jadi uangnya tetap kita bayarkan untuk jasa pelayanan, hanya tidak tepat bulannya, begitu. Tapi itu memang sejak 2018 manajemen lama itu terbawa terus sampai ketika saya masuk November 2022. Itu penjelasannya. Dan saya sudah sampaikan data-data itu inspektorat, sampaikan lagi ya data-data itu. Kemudian yang disampaikan dalam aksi pelayanan kemoterapi tidak berjalan. Coba Alan ke rumah sakit, dia lihat pelayanan kemoterapi, apa benar tidak jalan? Informasi dari mana? Ya,
pelayanan kemoterapi pada tahun 2023 memang betul mengalami kerusakan karena alatnya alat lama dari 2017. Di 2024 kita menganggarkan pembuatan ruangan. Ruangan itu kan harus tertentu, harus HEPA filter, ya, ruangan khusus dengan peralatan baru. Kita beli dengan anggaran BLUT. Itu sudah berjalan di 2024 pertengahan, itu sudah jalan pelayanan kemoterapi dan masyarakat yang membutuhkan sudah merasakan manfaatnya. 2024 dia sudah mulai jalan. Kemudian pasien iur biaya katanya. Pasien ambil obat di Kimia Farma harus bayar dulu. Itu juga peristiwa 2023 ketika rumah sakit stok obat di apotik itu hanya kurang dari 10%. Itu pemeriksaannya BPK. Tidak ada obat di rumah sakit. Sementara utang kepada vendor sampai 60 miliar lebih, ya kan? Nah, ketika kami masuk, bagaimana caranya pelayanan orang tetap datang? Bagaimana caranya saya mau mendapatkan obat? Berhutanglah pakai obat di Kimia Farma. Di tanggal 27 Maret 2023, Kimia Farma putus kontrak dengan kami karena utangnya sampai 14 miliar dari masa manajemen lama. Akhirnya ketika Kimia Farma putus kontrak, saya terpaksa minta maaf kepada peserta BPJS saat itu. Mau dibeli dulu, kasih keluar uang dulu peserta BPJS. Baru saya ganti di loket pengganti. Ada loket pengganti itu tiap hari. Bayar obat sana, kasih masuk kwitansi, kurang ganti. Itu berlangsung kurang lebih 4 bulan. Sampai kemudian saya buat 4-5 bulan. Saya buat telaah, analisa, bikin laporan. Kami sudah mulai dapat sedikit-sedikit obat dari vendor yang tadinya kunci sama sekali, 100% kunci, dia mulai buka 50%, 75%. Akhirnya kita sudah bisa isi obat di apotik, sudah mulai terisi. Akhirnya yang bayar itu pun berkurang. Jadi stok obat apotik mulai naik, yang bayar itu mulai kurang dan sekarang tidak ada lagi. Per akhir tahun 2023 tidak ada lagi alan yang iur biaya. Jadi itu cerita masa lalu kami yang memang saat itu bagaimana caranya agar masyarakat bisa terlayani. Ya, alhamdulillah di 2024 sudah tidak ada lagi yang iur biaya serta BPJS. Jadi sudah kami bekerja sama dengan per Januari bekerjasama dengan Kimia Farma, kita pakai sistem plan H+1. Artinya hari itu selesai apotik tutup pembukuan, kemudian laporan dari Kimia Farma masuk ke kami H+1 besoknya langsung kami bayar. Hari itu juga laporannya, besok H+1 kami bayar. Sekarang bagaimana kami bisa mempertahankan pelayanan. Saat itu di 2023 dengan kondisi waktu masuk di rumah sakit minus 89 miliar. Bukan 800 juta, bukan 89 juta, tetapi 89 miliar. Apa yang harus kami bikin? Mempertahankan pelayanan tetap ada. Sementara kita juga demo. Yang demo pegawai di dalam rumah sakit. Para dokter mogok. Apa yang mesti berbagai hal kami tetap konsultasi ke Pemda dan juga dibantu oleh Pemda. Sehingga sayang sekali ya kalau mau mengganti ya sudah terserah. Itu kalau Alan mau bicara mengganti ya itu urusannya mereka ya. Tetapi yang saya sayangkan datanya salah-salah, informasinya salah, tidak valid ya, katanya pakai itu. Jadi 89 miliar sampai sekarang masih. Nah, sekarang sudah terbayar beberapa. Jadi pada 2023 rumah sakit bayar, BLUT bayar, tapi kami menjadi tidak mampu. Di trimester 1 itu tidak mampu lagi bayar. Kalau seperti itu akan kolaps. Bayar ke mana nih? Ke vendor. Vendor. Kan ada bukti. Berdasarkan bukti kita bayar. Di audit oleh BPK.
Kemudian dan sudah hasil audit itu kita minta bantuan ke Pemda. Waktu itu masih almarhum Sarjani. Kemudian ada Pemda bantu di 2023. Masuk 2024 kita mengusulkan 40 miliar ke APBD. Tapi dari APBD itu utang itu belum semua terbayar. Ada berapa vendor? Waktu akhir 2022 63. Itu tidak vendor. Sampai sekarang di 2024 akhir itu tersisa 36 vendor. Tapi vendor-vendor itu sudah berkurang nilainya karena utangnya kan 3-4 tahun ke belakang. Nah, sudah mulai ada yang terbayar. Jadi masih ada tersisa sekitar 17 vendor yang tetap bekerja sama melayani kebutuhan rumah sakit. Ada vendor lain kita sudah putus kontrak. Sekitar 21 vendor kita sudah putus kontrak. Masih ada 17 yang tetap membuka dan ada vendor baru yang kita kerjasama. Ya, bagaimana caranya bisa mempertahankan pelayanan dan meningkatkan pelayanan. Sekarang sudah banyak pelayanan baru, ya. Yaitu kita berusaha dan harus transparan. Maka selalu ada paparan keuangan, ya. Kami lakukan hal yang tidak pernah ada sebelumnya. Di masa saya sudah 6 kali kami paparan keuangan kepada seluruh staf. Yaitu kita berharap lebih baik dan harus memang bersabar karena kita belum lepas dari utang. Ya, utang masih berapa sekarang? Masih ada 16 miliar yang vendor utang kepada vendor masa lalu itu yang belum dibayar. 16 ya? Masih ada 16 miliar dan 16 miliar itu kita sudah pengajuan SPM ke Pemda tetapi ternyata tidak terbayar di 2020. Itu kira-kira ya. Okay. Ya, pihak-pihak lain silakan mengkritisi ya, tetapi tujuannya adalah sama-sama mau membuat pelayanan yang baik. Ya, kita ini membutuhkan rumah sakit orang semua. Ya, soalan jabatan itu urusan lain. Ya, silakan itu haknya Ibu Gubernur. Ya, saya kira itu. Baik, soal infrastruktur yang rusak-rusak di rumah sakit yang kemarin sempat dikunjungi Ibu Gub dan lihat apa sudah ada perbaikan? Ya, sebenarnya perbaikan itu tetap ada. Cuman itu memang bangunan lama, ya. Ada yang dibangun 2017, ya, ruang perawatan seperti kemudian juga masalah lift, ya, selalu alami kerusakan. Nah itu upaya-upaya maintenance itu ternyata biayanya besar sekali. Itu tetap selalu kita upayakan dan ada anggarannya, ya. Tapi karena AC kita ada ratusan di sana, kita pakai pihak ketiga dalam maintenance AC. Dulu dan itu anggaran itu kan karena banyak, jadi sama kita harus mengatur yang mana dulu yang kita butuhkan, ya. Tapi tetap saja kami punya grup dengan kepala-kepala ruangan yang selalu mengeluh. Ada yang saluran airnya tersumbat, ada yang kamar mandinya bocor. Itu tetap ada. Mereka selalu menyampaikan di grup sehingga segera kita punya tim swakelola yang menindaklanjuti. Tapi tetap saja kami masih ada keterbatasan di anggaran sehingga memang butuh waktu. Soal blood, Ibu mampu melayani operasional dengan sistem blood yang sekarang? Ya, kalau sistem blood itu bagus sekali. Sebenarnya rumah sakit dengan sistem blood punya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Kalau masih ada penyetoran, ada rumah sakit lain kan masih penyetoran PAD. Nanti mereka akan mengklaim ke Pemda untuk pembayaran operasional dan jasa pelayanan. Itu kan butuh waktu. Tapi kalau kami BLUD, tentu dengan tata cara keuangan yang sekarang dia sesuai, statusnya BLUD atau bukan? BLUD. Ya, tetap BLUD. Tapi kita bisa cepat tindak lanjut ketika ada persoalan di pelayanan. Oke, makasih ya, makasih Ibu. Ya.